ada suami istri, istrinya itu udah meninggal. Suami istri ini kan punya harta bersama. Sebentar. Yang agak jelas sedikit, ada seorang suami istri. Ada suami istri. Tapi istrinya itu udah meninggal. Suaminya meninggal. Istrinya meninggal. Mereka punya harta. Gimana? Punya harta bersama gitu ya. Punya harta. Rumah. Iya. Nah, rumahnya istri. Rumah berdua suami istri itu. Nah terus dan kan meninggal, mereka nggak punya anak. Nggak punya. Nah terus istrinya itu keluarga dari pihak istrinya itu agak dijauhkan dulu mic-nya biar jelas. Ya. Keluarga dari pihak istrinya itu minta harta warisan kakaknya istrinya itu, Bu ya. Nah terus saudara istrinya. Iya, saudara istrinya itu minta harta warisan kakaknya itu. Terus sementara kondisi dari suaminya itu kan lagi nggak ada. Nggak ada tuh, nggak punya. Nggak ada orangnya atau nggak punya? Bukan, perekonomiannya tuh lagi nggak ada. Kalau misalkan rumahnya bentar. Keadaan suaminya gimana? Lagi kurang, ekonominya itu lagi nggak ada. Lagi nggak mampu. Sementara kalau misalkan rumahnya dijual kan mau tinggal di mana? Gimana? Misalkan rumahnya dijual. Misalkan rumahnya kan dijual. Nah itu nanti kan suaminya mau tinggal di mana? Gimana? Suaminya tuh tinggal di mana? Oh gampang, kontrak nanti. Nah terus apa namanya? Bukan masalahnya itu, baik terus. Nah terus sementara pihak dari keluarga istrinya itu udah kayak maksa gitu, Bu ya, harus rumah dijual. Itu gimana, Bu ya? Minta solusi dan nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada suami istri hidup bersama, kemudian punya rumah, di dalam Islam tidak ada istilah gonogini. Baru nikah sehari suaminya meninggal langsung separuh harta. Ini enak bener nih. Nanti akan muncul kejahatan. Nikah lagi dikasih apa, mati separuh harta. Atau pengen nikah sama yang tua, diberikan lagi mati. Nggak ada gonogini. Nggak ada gonogini dalam Islam. Cuma jika ada suami istri bekerja bersama lalu bangun rumah, maka hendaknya di sini diadakan satu akad damai. Suami tahu diri dong. Suami tahu diri karena apa? Suami yang masih hidup mengerti bahasanya ini adalah jerih payah bersama. Berarti akad damainya adalah kalau misalnya punya anak. Kadang ada orang gonogini itu rebutan dengan anaknya tanpa disadari. Misalnya rebutan dengan anaknya. Misalnya ada tadi, saya bikin contoh dulu supaya gamblang. Bahasa gonogini sebenarnya ada kejahatan di dalamnya. Seorang suami istri meninggal dunia atau suami meninggal dunia, rupanya apa? Harta suami dibagi dua dulu, separuh untuk istri, yang separuh baru dibagi antara istri dan anak-anaknya. Istri yang minta gonogini itu nggak sadar sebetulnya waktu mengambil separuh itu di dalamnya adalah bagian siapa? Anaknya sendiri. Dia nggak sadar. Kalaupun dibagi kan dia mendapatkan untuk anaknya mendapatkannya. Jadi gonogini tidak ada di dalam Islam. Hanya kalau terbukti kerja bersama, maka ini ada akad damai, maka ya separuh lah nanti untuk sang suami dengan sukarela, separuh untuk istri. Makanya kalau pernikahan baik gak ada masalah. Sampai perceraian pun dalam Islam tuh tasrih bi ihsan. Istri dicerai itu kasih rumah, barangkali kamu bisa nikah lagi dengan suami lebih baik gitu, kasih motor, kasih mut'ah, kasih apa, bukan permusuhan dalam Islam. Baik, istri meninggal dunia kemudian dia kerja bersama, semestinya dijelaskan akan damai. Suami yang baik yang mengertilah, kecuali memang suami ditanya ini milik siapa, dan jujur dia punya iman. Kalau dia mengatakan ya saya dengan istri saya, biasanya kan begitu, wong hidup bareng, berarti dibagi dua, bukan atas gonogini, tapi kesadaran dari sang suami tersebut. Baik, setelah itu sebelumnya ada begini dulu, sebelum begitu, kalau ada suami istri bekerja, istri membantu suami maka harta suami, atau suami bantu suami bantu istri. Misalnya kerjaan istri suami bantu, maka harta adalah milik sang istri, atau suami kerja istri bantu, harta milik sang suami.
Seperti itu kaidahnya. Akan tapi kalau memang anggap saja harta bersama, memang di sini tidak ada akad kerjasama, akan tapi suami istri ya, ada modal itu, istri modal ngasih, suami modal numpuk itu dari barang-barang, dan semua saling menyadari. Maka di sini tidak bisa dijelaskan berapa persen milik suami, berapa persen milik istri. Yang jelas ini milik bersama. Maka ketahuilah agama mengajarkan di situ namanya akad damai. Ya damai, dibagi dua atau seperti sebagaimana semestinya sepertiga, damai. Dan jangan mengejar yang namanya dunia lalu kita boleh kepada istri yang telah meninggal dan seterusnya. Baik, setelah terbukti misalnya separuh miliknya sang suami, separuh milik sang istri, karena istri tidak punya anak, maka sang istri yang tidak punya anak, maka ketahuilah yang mewarisi selain daripada suami maka adalah benar adalah saudara-saudaranya tadi. Jika di situ ada saudara laki-laki, maka setelah diambil oleh sang suami separuh, maka selebihnya harta sang istri diberikan kepada pamannya kalau ada laki-laki, dan itu yang akan menghabiskannya. Tapi kalau seorang istri punya anak, tertutup, pamannya tidak mendapatkan apa-apa. Baik, seperti itu. Maka kalau memang ada pembagian waris seperti itu, hendaknya didatangkan ustadz yang bijak untuk menjadi penengah. Karena apa? Kalau yang namanya warisan itu yang gede setannya, bukan hartanya. Kadang urusan rebutan tikar saja berantem, naudzubillah. Maka jangan sampai ada di rumah kita orang rebutan waris. Rebutan waris adalah macam kejahatan terkumpul di dalamnya. Durhaka ke orang tua, dolim kepada saudara, menyakiti saudara, mengambil harta orang lain yang haram. Masya Allah, mengerikan. Seperti itu insya Allah. Wallahu a'lam bissawab.